Salve fratres, selamat Hari Raya Corpus Christi. Ya, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus hari ini. Banyak umat anak-anak di paroki-paroki di Kota Kupang yang hari ini menerima komuni pertama. Saya ucapkan selamat merayakan Ekaristi pada pertama kalinya. Nah, ketika kita merayakan Hari Raya Corpus Christi pada awal bulan Juni ini, seminggu sesudah perayaan Tritunggal Maha Kudus, ini adalah kesempatan yang bagus, kesempatan yang cakap, kesempatan yang tampan untuk meninjau kembali salah satu ajaran terdalam dalam Gereja Katolik, presensia realis Yesus Kristi. Kehadiran nyata Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Ekaristi. Nah, apa arti doktrin ini dan mengapa ajaran ini begitu sentral bagi iman kita? Entah Anda seorang Katolik sejak lahir atau seseorang yang sedang menelusuri ajaran gereja, memahami kehadiran nyata adalah kunci untuk menangkap inti ibadat Katolik. Apa yang dimaksud orang Katolik dengan kehadiran nyata? Bahasa Latinnya presensia realis, bahasa Inggrisnya real presence. Gereja Katolik mengajarkan bahwa dalam sakramen Ekaristi atau komuni, yaitu dalam misa, ibadat hari minggunya orang Katolik, Yesus Kristus hadir secara sungguh, nyata, dan substansial. Sungguh, bahasa Latin biasanya vere, artinya benar. Nyata, real, dari bahasa Latin res, yang artinya ada barangnya. Dan substansial, artinya sangat mendasar. Ya, sungguh, nyata, dan substansial di dalam tubuh, darah, jiwa, dan kealahannya. Jadi Yesus itu hadir sebagai tubuh, darah, jiwa, dan kealahannya di bawah rupa roti dan anggur. Yang Anda lihat dan rasakan adalah roti, tetapi yang diberikan kepada Anda adalah Kristus sendiri dalam kepenuhan dirinya. Perubahan roti menjadi Kristus sendiri disebut transubstansiasi, sebuah istilah teknis untuk memahami secara rasional. Perubahan ini terjadi saat kata-kata konsekrasi diucapkan oleh seorang imam yang ditabiskan secara sah dalam misa. Inilah tubuhku, inilah darahku. Segera setelah imam mengucapkan kata-kata Kristus ini, substansi roti dan anggur menjadi Kristus sendiri, sementara sifat-sifat fisiknya seperti rasa, tekstur, dan rupa tetap seperti roti dan anggur. Dalam istilah filsafat yang berasal dari Aristoteles, substansi adalah inti atau hakikat sesuatu, sedangkan aksiden adalah sifat-sifat yang tampak secara indrawi, seperti warna, bentuk, dan rasa. Dalam transubstansiasi, substansi atau hakikat roti dan anggur berubah menjadi Kristus. Tetapi aksiden, sifat lahiriah roti dan anggur itu tetap sama. Kepercayaan ini bukan simbol belaka. Ini adalah iman yang literal dan sakramental, berakar pada kata-kata Kristus sendiri dan diteguhkan sepanjang sejarah. Dalam tradisi Protestan, banyak gereja memandang Ekaristi atau perjamuan kudus sebagai tindakan simbolis untuk mengingat pengorbanan Kristus, bukan sebagai kehadiran Kristus secara fisik. Sementara itu, gereja Ortodoks mempercayai kehadiran nyata sama seperti gereja Katolik, meskipun mereka menggunakan istilah dan penjelasan yang berbeda, seperti konsep misteri suci, divine mystery, tanpa menekankan istilah transubstansiasi. Perbandingan ini memperlihatkan kekayaan dan keragaman pemahaman tentang Ekaristi di antara tradisi Kristen. Mari kita lihat dasar biblis kitab suci tentang kehadiran nyata ini. Banyak orang Katolik maupun non-Katolik terkejut ketika menemukan betapa biblis ajaran ini. Mari kita lihat beberapa bagian penting. Yohanes bab 6 ayat 51 sampai 58. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman.
Markus 26:26-28. Pada perjamuan terakhir, Yesus berkata, "Inilah tubuhku, inilah darahku, darah perjanjian." 1 Korintus bab 11 ayat 27-29, Santo Paulus memperingatkan bahwa siapapun yang makan roti atau minum dari cawan dengan cara yang tidak layak, berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa iman akan kehadiran nyata bukanlah penemuan belakangan, inovasi, melainkan berasal dari Yesus sendiri. Yesus kehilangan banyak murid ketika dia mengajarkan hal ini. Ya, Yohanes bab 6 ayat 66 kan. Tapi dia tidak menarik kembali ajarannya. Dia bahkan rela kehilangan semua muridnya karena ajaran ini. Lihat Yohanes bab 6 ayat 67. Nah, apa yang diajarkan gereja perdana? Sejak abad-abad paling awal, para bapak gereja, para pemimpin awal yang sebagian besar diajar langsung oleh para murid dan penerus mereka, menegaskan kehadiran nyata ini, mengafirmasi, memberi tanda positif. Santo Ignatius dari Antioquia sekitar tahun 107 Masehi memperingatkan tentang mereka yang tidak mengakui bahwa Ekaristi adalah daging juru selamat kita, Yesus Kristus, dalam surat kepada jemaat di Smyrna bab 7. Santo Justinus Martir sekitar tahun 150 Masehi menggambarkan Ekaristi bukan sebagai roti dan anggur biasa, melainkan sebagai daging dan darah Yesus yang telah menjadi manusia. Apologi pertama bab 66. Kesaksian yang konsisten ini telah diajarkan secara resmi dalam magisterium gereja, yaitu otoritas pengajaran resminya. Salah satu penegasan terkuat mengenai transubstansiasi datang dari Konsili Trente. Konsili Trente ini mengatakan bahwa, quote, melalui konsekrasi roti dan anggur terjadi perubahan seluruh substansi roti menjadi substansi tubuh Kristus Tuhan kita, dan seluruh substansi anggur menjadi substansi darahnya. Perubahan ini secara tepat dan sesuai disebut oleh Gereja Katolik transubstansiasi. Ya. Konsili Trente sesi ke-13, kanon kedua. Kemudian Katekismus Gereja Katolik nomor 1374. Quote, dalam sakramen Ekaristi yang Maha Kudus, tubuh dan darah bersama dengan jiwa dan kealahan Tuhan kita Yesus Kristus, dan karena itu seluruh Kristus, sungguh benar-benar dan secara substansial terkandung. Ya. Jadi saudara, mengapa kehadiran nyata ini penting, terutama di zaman kita sekarang ini? Pada masa ketika iman religius sering direduksi menjadi metafora atau perasaan, doktrin kehadiran nyata bersifat radikal dan inkarnasional. Doktrin ini menunjukkan bahwa Allah, Tuhan Allah, menghargai kehadiran yang konkret di tengah kita. Dia juga menegaskan bahwa Allah datang kepada kita secara fisik, rendah hati, dan berkelanjutan. Ini menggenapi janjinya untuk tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu dalam Yohanes bab 14 ayat 18, dan untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Matius bab 28 ayat 19-20. Kehadiran nyata menggenapi janji-janji Kristus bukan hanya secara rohani atau metaforis, melainkan juga secara fisik pada seluruh tingkat keberadaan kita. Tapi sepanjang sejarah, doktrin kehadiran nyata juga telah mendapat kritik dan tantangan. Sebagian orang, baik dari luar maupun dalam tradisi Kristiani, berargumen bahwa pengajaran tentang transubstansiasi terlalu sulit dipahami secara rasional, atau bahwa ajaran ini tampak bertentangan dengan pengalaman indrawi yang tetap, melihat roti dan anggur biasa. Kritikus juga kadang menilai bahwa makna simbolis Ekaristi justru lebih meneguhkan komunitas daripada klaim kehadiran jasmaniah. Nah, terhadap tantangan ini, Gereja Katolik menekankan bahwa misteri ini bersifat suprarasional, melampaui nalar manusia. Artinya, melampaui tapi tidak bertentangan dengan akal budi, suprarasional.
Tradisi gereja, khususnya melalui penjelasan filosofis Aristotelian mengenai perbedaan substansi dan aksiden, ini menolong umat memahami bahwa perubahan yang terjadi dalam Ekaristi terjadi pada tingkat terdalam Ekaristi, bukan pada tingkat penampakan luar. Nah, selain itu, gereja menegaskan bahwa misteri Ekaristi menjadi jembatan antara iman dan ratio. Diterima karena kepercayaan akan sabda Kristus sendiri, bukan semata-mata hasil penalaran manusia. Jadi, tanggapan teologis gereja mengajak umat untuk menerima misteri ini dalam iman yang teguh dan merendahkan hati di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Ekaristi menggenapi, menyempurnakan dan mengangkat kitab suci, khususnya nubuat dan ibadat perjanjian lama, dengan cara-cara berikut. Bagaimana caranya Ekaristi ini menggenapi, menyempurnakan dan mengelevasi? Yang pertama, soal ibadat. Misa Katolik itu bukan sekedar perkumpulan, melainkan representasi. Ingat, representasi, menghadirkan kembali kurban Kristus di Kalvari. Itulah sebabnya kita berlutut. Itulah sebabnya kita berpuasa selama 1 jam sebelum misa. Itulah sebabnya kita berlutut dengan hormat. Bagi orang Katolik, ibadat bukan hanya bernyanyi, melainkan mempersembahkan kurban yang sama yang Kristus persembahkan kepada Allah Bapa di bumi dan kini di surga sebagai imam agung kita. Ibrani bab 5 ayat 14 sampai 16, 1 Korintus bab 10 ayat 16 sampai 18. Kemudian soal imamat semua orang beriman. Karena kita semua mempersembahkan kurban Kristus bersama Dia, kita semua adalah imam. Kita menggenapi imamat umum Israel dalam Keluaran bab 19 ayat 5 sampai 6, dan ini dikenal sebagai imamat kaum beriman. Katekismus Gereja Katolik 897 sampai 903, silahkan baca. Imamat ini berbeda dari, tapi juga sekaligus melengkapi, imam tertabis atau imam ministerial yang mewakili Kristus dalam pribadinya. KGK 1536 sampai 1600. Kemudian soal anak domba Paskah baru. Anak-anak domba yang dikurbankan dan dipersembahkan di bait Allah dalam perjanjian lama harus dimakan oleh orang yang mempersembahkannya. Demikian juga kita harus menyantap Kristus, anak domba Allah. Yohanes 1:29, Wahyu bab 5 ayat 6. Yesus adalah anak domba yang baru dan kekal, yang mempersembahkan kurban yang sempurna kepada Allah demi kita. Semua anak domba yang disembelih dalam perjanjian lama tidak dapat menghapus dosa, tetapi Kristus bisa, karena Dia adalah Allah dan manusia. Kemudian soal mana baru ya. Bangsa Israel dan Nabi Elia dalam kesempatan yang berbeda menerima roti ajaib ketika mereka letih di padang gurun dan sedang berjalan menuju tanah terjanji. Kristus sendiri menjelaskan dirinya sebagai mana baru dari surga. Tidak seperti mana lama, mana ini yaitu tubuhnya membawa kepada hidup kekal. Yohanes bab 6 ayat 48 sampai 51. Kemudian komunitas, Ekaristi mempersatukan kita sebagai tubuh Kristus, baik secara rohani maupun jasmani. Ekaristi adalah jantung kesatuan Katolik, karena kita semua menyantap Dia. Kita sungguh menjadi tubuh Kristus, bukan hanya secara rohani dan simbolis, melainkan sungguh-sungguh diikat oleh tubuh Kristus yang sama yang kita terima. Kita menjadi apa yang kita makan. 1 Korintus bab 6-10 ayat 16 sampai 17. Katekismus Gereja Katolik 1325. Ada ungkapan yang menarik, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Kita menyantap Kristus yang bangkit, Dia yang berada di atas waktu dan ruang, melampaui waktu dan ruang. Lukas bab 24 ayat 30 sampai 31 dan Sacramentum Caritatis 2000 paragraf ke-10, 70, bukan ke-10, ke-70. Nah, ketika kita mempersembahkan misa atau Ekaristi di seluruh dunia, kita menggenapi nubuat Maleaki yang mengatakan bahwa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, suatu persembahan yang murni akan dipersembahkan bagi nama Allah. Maleaki bab 1 ayat 11. Kita tidak perlu lagi berada di bait Allah di Yerusalem untuk mempersembahkan kurban.
kita dapat mempersembahkan kurban, yaitu ibadat sejati, dimanapun kita berada. Sebagaimana dinubuatkan oleh Kristus sendiri. Yohanes bab 4 ayat 23 sampai 24. Kemudian soal kekudusan pribadi, menerima Ekaristi dengan pantas dan layak bisa memperkuat jiwa kita. Sebagaimana dikatakan Santo Thomas Aquinas, Ekaristi adalah sakramen cinta kasih. Dia menandakan cinta kasih dan dia menghasilkan cinta kasih. Dan terimalah dia, Tuhan, sesering mungkin. Kristus meminta kita merayakan Ekaristi sebagai kenangan akan dia. Lukas bab 22 ayat 19. Sekurang-kurangnya, hal ini seharusnya dilakukan setiap hari. Karena Allah tidak pernah berhenti bekerja bagi kita. Kita juga belajar dari perkataan Kristus kepada Maria Magdalena agar jangan melekat kepadanya sebelum ia naik kepada Bapa. Sesuatu yang kini telah dia lakukan. Yohanes bab 20 ayat 17. Jadi sekarang kita harus melekat kepadanya, menerimanya sesering mungkin, dan meluangkan waktu bersamanya dalam adorasi. Apa implikasi dari kepercayaan akan presensia realis ini? Kehadiran nyata berarti bahwa Ekaristi harus diterima dengan pengetahuan yang memadai. Orang yang menerima Ekaristi harus memahami apa yang sedang diterima dan siapa yang menerimanya. Itulah sebabnya orang non-Katolik diminta untuk tidak menerima komuni, kecuali mereka berada dalam persekutuan penuh dengan gereja dan ajarannya. Melakukan sebaliknya adalah sangat-sangat berbahaya. 1 Korintus bab 11 ayat 27 sampai 30. Itulah sebabnya anak kecil juga di gereja barat tidak diberi komuni karena mereka belum tahu apa yang diterima itu. Biasanya mereka yang sudah umur akal sehat sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana, kira-kira umur kelas 4 sampai kelas 6 SD. Kemudian butuh persiapan yang memadai ya. Setiap orang yang menerima Ekaristi harus memastikan bahwa dia tidak berada dalam dosa berat. Berbahaya menerima Ekaristi secara tidak layak. 1 Korintus bab 11 ayat 27 sampai 30. Kalau seseorang hanya memiliki dosa ringan atau dosa yang tidak mematikan, kabar baiknya adalah Ekaristi menghapus dosa-dosa tersebut. KGK 1393. Jadi kalau ada dosa ringan, melalui Ekaristi dosa tersebut dihapuskan. Tapi kalau ragu, terimalah Ekaristi dan pastikan Anda segera mengatur waktu untuk pergi menemui imam dan mengaku dosa. Nah, dengan sikap hormat, setiap orang yang menerima Ekaristi harus menerimanya dengan pemahaman dan penghargaan yang benar, bahwa ini adalah Kristus sendiri, sebagaimana dia janjikan. Ini berarti menerima Kristus dengan sikap tubuh yang penuh hormat dan hikmat. Idealnya, terimalah dia di lidah. Kalau Anda menerima dia di tangan, berlutut hormat atau membungkuklah dengan khidmat sebelum menerimanya. Nah, selamat hari Minggu, selamat hari raya Corpus Christi. Inilah saat untuk kita memperbarui iman kita akan Ekaristi. Nah, hari raya Corpus Christi hari ini jatuh pada tanggal 7 Juni ya, 2026. Ini mengundang kita untuk secara publik dan penuh sukacita menyatakan iman kita akan kehadiran nyata. Nah, di Indonesia memang karena kita terlalu bermoderasi dalam beragama, jadi kayaknya perarakan adorasi tidak ada ya di kota-kota besar terutama. Tapi saya harapkan di gereja-gereja Katolik yang di kampung-kampung yang ya tinggalnya mayoritas ya, sebaiknya adakan perarakan dan adorasi ya. Kalau pengalaman saya di Eropa, setiap hari Kamis Corpus Christi ini, ya bulan Juni Corpus Christi, pada saat musim semi dan bunga-bunga banyak bertebaran, ada perarakan adorasi keliling kota. Itu satu festival yang menarik. Nah, hari raya ini juga merupakan undangan pribadi. Apakah saya sungguh percaya bahwa Yesus hadir dalam Ekaristi? Apakah saya menerima dia dengan hormat dan rasa syukur? Apakah saya membiarkan Ekaristi mengubah cara hidup saya? Ya, sebagai pendalaman silahkan membaca Katekismus Gereja Katolik bagian 1322 sampai 1419. Penting juga kalau Anda sudah
tahu tentang adorasi sakramen Maha Kudus, silahkan melakukannya 15 menit. Ini dapat mengubah hidup Anda. Ini adalah saat ketika kamu pergi ke gereja, tempat Ekaristi hadir dalam tabernakel, untuk berdoa di hadapannya, berbicara dengannya, dan dalam keheningan menghargai kehadirannya. Biasanya di biara-biara itu tradisi yang sudah rutin. Tapi umat paroki mungkin ada yang belum tahu, silahkan datang ke gereja di luar, bukan misa, di mana gereja lagi kosong, di situ hanya ada tabernakel, masuk ke dalam, berlutut, lalu duduk atau doa dalam keheningan. Ya, adorasi. Visitasi namanya. Nah, saudara-saudara, iman akan kehadiran nyata bukan sekedar doktrin. Dia adalah perjumpaan. Dalam konteks sakramen, perjumpaan ini bukan hanya perjumpaan intelektual dan emosional, ya, tetapi adalah perjumpaan yang hidup dan transformatif, mengubah antara Allah dan manusia. Melalui Ekaristi, Kristus hadir secara nyata bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk dihayati dan dialami. Sakramen menjadi ruang di mana Allah menundukkan dirinya agar dapat disambut dan direspons dengan sepenuh hati. Inilah inti teologi sakramental. Manusia bertemu dengan Allah yang sungguh hadir, mengasihi, dan ingin mempersatukan kita dengan dirinya. Perjumpaan ini mengundang kita untuk membiarkan Kristus tinggal dalam hati serta mengubah seluruh hidup kita, menjadikan setiap penerimaan Ekaristi sebagai anugerah kasih dan kesempatan pembaruan spiritual yang sejati. Kristus tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia sungguh hadir di sini. Dan itu mengubah segalanya. Pada hari raya Corpus Christi ini, marilah kita berlutut dalam penyembahan, lalu bangkit dalam perutusan. Diubah oleh Dia yang memberikan dirinya kepada kita sepenuhnya dan setiap hari dalam Ekaristi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.